Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Madya Viro Firmansyah, Taruna dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Prodi D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas mengenai simulasi sistem kendali, yaitu Control PID atau Proportional Integral and Derivative, untuk mengontrol kecepatan motor DC. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas apa itu PID. PID bertujuan mengendalikan sistem untuk mencapai nilai referensi. Jadi singkatnya memperbaiki respon dari sistem atau respon output dari sistem. Untuk persamaan dari PID sendiri yaitu U sama dengan KP dikali ET ditambah KI dikali integral dari ET ditambah KD dikali turunan dari ET. Nah, ET sendiri adalah error yang rumusnya adalah SP dikurangi PV. SP sendiri adalah set point dan PV adalah present value atau nilai yang keluar setelah sistem. Kelebihan dari kontrol PID ini adalah mudah dimengerti, mudah diterapkan baik di simulasi maupun implementasi perangkat keras, struktur sederhana namun kinerjanya bagus. Jadi kontrol PID ini sudah berusia sekitar 1 abad, pertama kali ditemukan pada 1890 di Rusia, namun baru dipublikasikan pada dunia internasional pada 1920. Jadi sudah sekitar 1 abad PID ini ditemukan. Nah, kenapa sih PID ini banyak digunakan? Yaitu ya karena tadi mudah dimengerti, mudah diterapkan, dan juga strukturnya sederhana, namun kinerjanya tetap optimal. PID ini juga merupakan sistem kontrol yang paling banyak digunakan dalam dunia industri maupun robotika. Nah, PID ini juga memiliki kekurangan yaitu penentuan nilai KP, KI, dan KD masih menggunakan trial and error atau menggunakan prinsip coba-coba. Jadi nanti kita coba KP-nya berapa, KI berapa, KD berapa, dan kita lihat hasilnya di simulasi bagaimana respon dari suatu sistem setelah KP, KI, dan KD dirubah. Mengapa sih perlu pengendalian? Nah, untuk mencapai nilai referensi atau nilai yang diinginkan dari sistem tersebut, diperlukan pengendalian, karena terdapat derau atau noise yang dapat merubah spesifikasi sistem, sehingga perlu pengendalian agar sistem tetap stabil. Contohnya pada sistem lift, perbedaan jumlah penumpang membuat sistem harus menyesuaikan keadaan tersebut. Jadi, misalnya penumpangnya 2 dan penumpangnya 4, itu sistem harus memproses agar kecepatannya sama. Oleh karena itu diperlukan pengendalian agar mencapai kecepatan yang diinginkan. Selanjutnya adalah diagram blok dari pengendalian PID. Yang pertama, nilai referensi atau set point ditetapkan, kemudian masuk ke pengendali PID, gabungan dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, proporsional itu fungsinya untuk mempercepat atau memperkuat respon, tapi cenderung menimbulkan osilasi. Jadi, nanti saat proporsionalnya dibuat besar atau KP-nya dibuat besar, maka sistemnya akan sangat cepat mencapai nilai max, tapi juga berosilasi sehingga tidak stabil. Nanti akan kita buktikan di simulasi. Selanjutnya driver motor dan motor DC. Selanjutnya dibaca dengan sensor encoder sehingga tadi ET sama dengan SP dikurangi PV, nanti akan secara terus-menerus berputar secara terus-menerus. Jika kurang maka akan menambahi, jika kelebihan maka akan dikurangi. Nah, untuk simulasi sendiri kita bisa menggunakan Proteus maupun Tinkercad. Nah, ini untuk Proteus kita membutuhkan beberapa komponen seperti Arduino, ada IC 293 dan motor DC yang ada encodernya, dan juga ini ada resistor variabel, terus ada logic toggle. Nah, untuk saya pada kali ini tidak membahas simulasi menggunakan Proteus dikarenakan pada Proteus untuk uji coba trial dan error seperti PID ini kurang maksimal karena Proteus programannya harus berbentuk file, jadi tidak bisa kita ubah secara langsung dalam software Proteus. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan membahas simulasinya menggunakan software Tinkercad, yaitu software online dari Autodesk. Nah, di Tinkercad sendiri juga hampir sama, butuh IC L293, motor DC yang ada encodernya, power supply dengan tegangan 12 volt dan arus 5 ampere, kemudian Arduino Uno sebagai microcontroller.
Nah, lanjut saja langsung kita coba. Nah, pertama ini float targetnya adalah 100, maksudnya set pointnya 100, kemudian KP, KI, dan KD kita buat 5, 6, dan 7. Nah, responnya akan seperti ini. Jadi pertama langsung ada overshoot, kemudian osilasi sebentar. Nah, ini kemudian mencapai steady state atau stabil pada 101. Nah, kita coba ubah nilai KP, KI, dan KD-nya. KP sama dengan 5, KI sama dengan 10, dan KD sama dengan 20. Mari kita coba seperti apakah hasilnya. Ternyata hasilnya tetap masih ada sedikit osilasi juga. Namun, untuk mencapai steady state lebih cepat ini. Nah, karena ya kelemahannya tadi, sistem kontrol PID ini kita harus menggunakan trial dan error atau coba-coba. Jadi kita coba berapa gitu. Sekarang KP-nya 1, KI-nya 10, dan KD-nya 100. Kita coba. Nah, grafiknya akan seperti ini. Ini tidak menimbulkan overshoot yang terlalu besar karena KP-nya kecil. Kan KP tadi memperkuat. Jadi, memang kalau KP-nya kecil memang lebih lama untuk mencapai steady state. Tapi, sistem tidak akan terlalu banyak berosilasi. Sehingga lebih cepat juga untuk mencapai keadaan tunaknya. Nah, kemudian kita KP-nya 100. Nah, ini. Kalau KP-nya 100, kan besar lah, itu memang sama cepat untuk mencapai set point, tapi itu osilasinya juga sangat besar sekali, sehingga sangat tidak mungkin untuk mencapai steady state dengan KP terlalu besar dan KI-nya lumayan kecil seperti ini. Nah, sekarang kita buat KP-nya 0,1. KP-nya kita buat sangat kecil dibandingkan KI dan KD. Yang terjadi, yang terjadi adalah sistem akan sangat lama untuk mencapai set point-nya, yaitu sangat lama. Tapi nanti kemungkinan akan tidak menimbulkan overshoot. Nah, ini nanti juga semakin lama, jadi 91 gitu, padahal set point-nya tadi adalah 100. Nah, selanjutnya kita coba lagi KP 10, KI 100, dan KD 1000. Nah, seperti ini. Cukup berosilasi dan nilainya bervariasi seperti ini, sangat cepat. Dan osilasinya semakin lama juga semakin kecil, semakin mendekati steady state. Sekian simulasi yang dapat saya sampaikan, semoga menambah manfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.